Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita punya topik yang, menarik banget nih buat dibedah bareng. Kita akan lihat kutipan dari esai klasik Compensation, karya Ralph Waldo Emerson. Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak terus mikir, ini alam semesta sebenarnya punya sistem keadilan sendiri nggak ya? Semacam, gagasan kalau semua itu seimbang. Setiap tindakan kita tuh ada harganya, ada konsekuensinya. Bukan nanti-nanti di akhirat, tapi ya sekarang ini, di sini. Betul. Dan uniknya Emerson ini memulai pemikirannya justru karena bisa dibilang agak terusik ya sama sebuah khotbah yang dia dengar. Oh ya? Khotbah gimana tuh? Ya, khotbah yang kayaknya umum lah ya zaman itu, yang bilang kalau orang jahat tuh seringkali malah sukses banget di dunia. Sementara orang baik, ya gitu deh, seringnya menderita. Nah, kompensasi atau keadilannya baru datang nanti, di kehidupan setelah mati. Oke. Pandangan yang cukup sering kita dengar juga mungkin ya, sampai sekarang. Iya kan. Nah, Emerson ini sangat-sangat menantang ide ini. Dia nggak setuju. Jadi misi kita kali ini kita mau coba bongkar argumen Emerson. Kenapa dia bisa seyakin itu kalau kompensasi itu kejadiannya ya sekarang, di sini, dalam hidup kita sehari-hari. Siap ya, kita selami bareng? Siap. Dan titik awal Emerson ini krusial banget menurut saya. Dia langsung nunjuk apa yang dia sebut kekeliruan fundamental. Dalam pandangan umum itu, yaitu tadi, anggapan kalau kejahatan bisa lolos tanpa akibat langsung dan keadilan ditunda. Ini kayak ngajak kita semua, termasuk Anda di rumah, buat ngeliat lebih dalam lagi. Jangan cuma lihat di permukaan aja, soal sukses atau menderita. Apa sih artinya berhasil? Apa artinya menderita yang sebenarnya? Gitu kan? Bener banget. Oke, kita mulai dari kritiknya Emerson soal pandangan teologis yang dia dengar di gereja itu ya. Iya. Dia cerita dia lagi duduk dengerin khotbah soal pengadilan terakhir. Iya. Nah, si pengkhotbah ini, menurut Emerson, asumsinya gini. Di dunia ini, orang jahat sering sukses secara materi, Iya. orang baik sering kekurangan. Terus? Hadiah buat orang baik nanti di akhirat itu apa coba? Ya, hal-hal duniawi juga. Kekayaan, kemewahan, kesenangan gitu. Nah, itu dia poinnya. Di situ letak masalahnya buat Emerson. Dia kayak nanya, bentar dulu. Apa maksudnya orang baik itu sengsara? Apa cuma gara-gara mereka nggak punya harta sebanyak orang jahat? Gitu. Iya juga ya. Terus, kalau kompensasi di akhirat nanti itu ya barang-barang yang sama, saham, emas, makanan enak, minuman mahal, bukannya itu artinya secara nggak langsung orang baik ini sebenarnya ngidam gaya hidup berdosa yang sama. Jadinya? Persis, kayak sebuah pengakuan kalah gitu, seolah-olah nerima aja standar pasar yang rendah soal apa itu sukses sejati. Kayak bilang, ya udah kalian nikmatin aja dulu sekarang, nanti giliran kami dapat yang sama persis. Benar. Emerson merasa teologi kayak gini, ya mungkin kedengarannya lebih sopan dibanding tahayul lama, tapi intinya nggak lebih kuat secara prinsip. Betul, tapi dia juga percaya satu hal yang menarik nih. Apa tuh? Dia yakin kalau orang biasa dalam hidup sehari-hari, dalam intuisi mereka, itu sebenarnya lebih bijak loh daripada doktrin-doktrin kayak gitu. Mungkin mereka nggak bisa jelasin pakai kata-kata, tapi yang ngerasa aja ada yang nggak pas. Manusia lebih bijaksana daripada yang mereka ketahui. Gitu ya katanya. Nah, itu dia kutipannya. Mungkin di hati kecil kita semua juga ngerasain keganjilan itu sebenarnya. Oke. Nah, dari kritik ini, Emerson terus membangun argumen utamanya soal, apa tadi? Hukum polaritas ya? Atau dualisme. Tepat. Ini inti pemahamannya soal cara kerja alam semesta. Dia ngelihat kalau segala sesuatu di alam ini tuh selalu ada pasangannya. Selalu dua kutub yang saling menyeimbangkan. Aksi dan reaksi itu hukum universal, nggak bisa dihindari. Contohnya banyak banget sih ya kalau kita perhatiin. Gelap, ya ada terang. Panas, ada dingin. Laut ada pasang, ada surut. Laki-laki, perempuan, kita narik napas, inspirasi, kita hembuskan napas, ekspirasi, detak jantung aja kan ada kontraksi sistole sama relaksasi diastole. Oh iya, bener juga. Bahkan fisika ya. Gaya sentrifugal yang lempar keluar diimbangi sentripetal yang narik ke dalam. Listrik, magnet, kutub selatan narik, utara nolak. Kayaknya emang nggak ada yang bisa lolos dari dualisme ini. Emerson nulis, dualisme yang tak terhindarkan membelah alam. Keren ya bahasanya. Keren banget. Tapi yang lebih penting dari sekedar daftar contohnya, itu implikasinya.
Menurut Emerson, dualisme ini bukan cuma fenomena skala gede aja, ini bekerja sampai ke partikel paling kecil. Setiap bagian itu mencerminkan keseluruhan sistem, ada semacam pasang surut kosmik, bahkan dalam sehelai daun pinus atau sebutir jagung. Wah, sedalam itu ya? Iya, dia juga kasih contoh fisiologi hewan. Nggak ada makhluk yang jadi anak emas alam semesta. Kalau ada kelebihan di satu bagian, pasti ada pengurangan di bagian lain. Kayak kompensasi gitu ya? Betul. Atau di mesin, di mekanika. Apa yang kita dapat di kekuatan, ya kita korbanin di kecepatan. Atau sebaliknya, nggak ada yang gratis-tis. Bahkan iklim pun gitu. Iya, iklim dingin mungkin keras tapi bikin fisik kuat. Tanah tandus mungkin susah ditanami tapi nggak banyak wabah atau hewan bahaya tertentu. Selalu ada penyeimbangnya. Jadi, intinya keseimbangan ini bukan cuma kebetulan, tapi kayak aturan main alam semesta gitu ya. Nggak ada yang gratis, semua ada biayanya. Sekecil apapun. Tepat. Dan hukum inilah yang kemudian dia terapkan ke kehidupan manusia. Nah, ini mulai nyambung nih sama kita. Iya, hukum dualisme ini jadi dasar dia memahami sifat dan kondisi kita sebagai manusia. Emerson bilang, setiap kelebihan menyebabkan kekurangan, setiap kekurangan menyebabkan kelebihan. Kayak yin dan yang gitu ya. Mirip lah. Atau kalimat terkenalnya, setiap yang manis memiliki rasa asamnya, setiap kejahatan memiliki kebaikannya. Intinya itu pertukaran terus-menerus. Setiap hal yang nggak Anda punya, mungkin Anda dapat sesuatu yang lain sebagai gantinya. Sebaliknya juga gitu. Iya, setiap hal yang Anda dapat, ada sesuatu yang mungkin Anda lepasin atau korbanin. Ini relevan banget sih sama pengalaman sehari-hari. Emerson kasih contoh nggak? Kasih. Contohnya cukup tajam malah. Misalnya soal kekayaan ya, punya harta banyak banget. Kalau nggak diimbangi sama kebijaksanaan, sama kemurahan hati, kekayaan itu bisa membunuh jiwa pemiliknya. Bikin jadi rakus, jadi asing sama orang lain. Alam itu, kata Emerson, nggak suka monopoli. Semua hal itu cenderung nyari keseimbangannya sendiri. Contoh lain ada? Ada. Soal karakter. Mungkin ada orang yang kelihatannya kuat banget, keras kepala, kaku gitu ya. Tapi seringkali orang kayak gitu jadi lembut karena punya anak. Rasa sayang atau mungkin takut kehilangan anak itu yang bikin dia lebih manusiawi, lebih seimbang. Oh iya ya, sering lihat yang kayak gitu. Terus soal kekuasaan? Ikis karena tekanan politik, harus kompromi sana-sini. Selalu ada harganya. Bahkan jadi jenius atau punya bakat luar biasa pun ada harganya. Menurut Emerson iya, itu anugerah, tapi juga bawa beban tanggung jawab yang berat. Orang jenius itu sering rasa terasing. Kenapa gitu? Karena dia harus setia sama kebenaran atau visi baru yang mungkin orang lain belum ngerti atau belum terima. Lagi-lagi, ada semacam kompensasi, keseimbangan. Dan keseimbangan ini nggak cuma di level individu ya, sampai ke hukum negara juga. Iya, merembes ke struktur sosial kita. Makanya, kata Emerson, usaha buat ngakalin hukum keseimbangan ini dalam jangka panjang tuh pasti sia-sia. Segala sesuatu menolak untuk disalah kelola terlalu lama, gitu tulisnya. Keren kan? Keren. Maksudnya gimana tuh? Ya, contohnya pemerintahan yang terlalu kejam, neken rakyatnya terus. Justru penguasanya sendiri yang hidupnya nggak tenang, takut terus. Bener juga. Pajak ketinggian, ya lama-lama nggak ada lagi yang bisa dipajakin, pendapatannya nol. Hukum pidana terlalu sadis, malah juri jadi nggak tega ngehukum. Keseimbangan itu bakal nyari jalannya sendiri. Dan pada akhirnya, karakter orang itu tetap lebih ngaruh daripada sistemnya doang. Oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya pribadi paling nusuk mungkin ya. Kecenderungan kita sebagai manusia buat misahin sebab sama akibat. Pengen enaknya doang, nggak mau konsekuensinya. Ya banget, mau manisnya indera, tapi nggak mau manisnya moral gitu kata Emerson. Mau satu sisi koin aja, nggak mau sisi lainnya. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, mungkin kayak mau seneng-seneng fisik aja, tapi nggak mau ada ikatan batin atau komitmen. Atau pengen punya kuasa cuma buat untung sendiri, bukan buat ngelayanin orang banyak atau kebaikan bersama. Emerson melihat ini sebagai usaha yang udah cacat dari awal. Pasti gagal. Dia pakai analogi bagus banget. Apa tuh? Air yang terbelah akan bersatu kembali di belakang tangan kita. Kita nggak bisa motong sesuatu terus ambil bagian bagusnya doang. Sama kayak nggak ada dalam tanpa luar, nggak ada cahaya tanpa bayangan. Nggak bisa dipisah. Jadi percuma gitu ya, kita coba lari dari konsekuensi atau harga dari pilihan kita? Menurut Emerson, iya, percuma. Malah usaha menghindar itu bisa bikin kita kena di area lain yang mungkin lebih penting atau lebih rapuh dalam hidup kita. Mencoba misain yang baik dari pajak alaminya itu,
Ya gila aja kata Emerson. Kita jadi buta sama hukum sebab akibat. Dia bahkan ngutip Santo Agustinus ya soal kebutaan itu. Iya, kebutaan sebagai hukuman bagi hasrat yang nggak terkendali. Kita jadi dibutakan sama keinginan kita sendiri sampai nggak lihat konsekuensi yang pasti datang. Dan bukti kalau hukum kompensasi ini bukan ide baru Emerson doang, itu kelihatan ya dari gimana ini muncul terus di budaya manusia. Betul banget. Mitos, sejarah, hukum adat, peribahasa, semua kayak nyanyiin lagu yang sama soal prinsip ini. Kayak di mitologi Yunani itu ya. Iya, bahkan dewa Zeus aja, raja para dewa, kuasanya nggak absolut. Petirnya dipegang Minerva, rahasia masa depannya dipegang Prometheus. Itu kan simbol kalau kekuasaan setinggi apapun ada batasnya, ada harganya. Terus kisah Achilles yang tumitnya lemah itu? Atau Siegfried yang punya titik lemah di punggungnya, kayak nunjukin selalu ada celah dalam setiap ciptaan. Titik keseimbangan, ini kayak gema doktrin kuno soal Nemesis, dewi pembalasan atau keseimbangan ilahi itu. Bahkan benda mati di cerita-cerita lama juga kayak ikut negakin hukum ini ya. Sabuknya Ajax, pedangnya Hektor. Iya, diceritain punya simpati sama kesalahan pemiliknya, malah jadi alat kejatuhannya. Atau cerita patung atlet Deciunes yang nimpa rivalnya yang iri. Kayak alam sendiri yang bales. Terus peribahasa. Itu kan gudangnya kearifan ya. Nah, Emerson bilang peribahasa itu literatur akal budi, tempatnya intuisi bicara. Isinya kebenaran absolut, termasuk soal kompensasi ini. Kita pasti kenal lah beberapa. Ada harga, ada rupa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Memberi, dan kamu akan diberi. Atau yang ini, dalam banget. Apa yang kau inginkan, kata Tuhan, bayar harganya dan ambillah. Nggak ada yang gratis. Ada lagi, siapa tidak bekerja, tidak makan. Atau, kutukan kembali kepada pengutuknya. Dan yang ini nih, jika kau pasang rantai di leher budak, ujung lainnya melilit lehermu sendiri. Wah. Kena banget kan? Itu nunjukin gimana perlakuan kita ke orang lain itu ujung-ujungnya balik ke diri kita sendiri. Implikasinya jadi sangat personal ya berarti? Banget. Tindakan kita, kata Emerson, itu cermin diri kita yang paling jujur. Setiap omongan, setiap perbuatan kita, itu mantul balik ke kita. Kayak bumerang bikin masalah, ya berarti kita juga ikut menderita karena kesalahan itu. Mungkin bentuknya beda. Orang yang sombong, eksklusif gitu gimana? Ya, dia ngucilin dirinya sendiri dari hubungan yang tulus. Kalau kita nganggap orang lain cuma alat, ya hati nurani kita sendiri yang kegerus. Kita kehilangan sebagian kemanusiaan kita. Emerson juga bahas soal ketakutan ya, sebagai indikator. Iya, ketakutan, fear. Itu katanya indikator cepat kalau ada pelanggaran cinta dan keadilan dalam hubungan sosial. Kalau hubungan kita benar, kita nggak takut. Tapi begitu ada niat jelek, ada ketidakadilan, nah muncul tuh rasa takut. Baik takut ketahuan atau takut dibalas. Jadi ketakutan itu kayak alarm gitu? Bisa dibilang gitu, guru yang hebat kata Emerson. Pertanda perlu ada perubahan. Kalau ada kelompok, entah pengusaha, aparat, atau kaum pintar, hidupnya penuh ketakutan, itu tanda ada yang salah banget di sistemnya. Ada ketidakadilan yang harus dibenerin. Terus soal hutang gimana? Nah, ini juga menarik. Orang bijak itu tahu pentingnya bayar hutang cepat-cepat. Kenapa? Karena sebenarnya yang ngutang itu yang ngutang ke dirinya sendiri. Maksudnya? Ya kalau kita terus-terusan nerima bantuan atau keuntungan tapi nggak pernah usaha bales, itu bukan untung beneran. Itu malah bikin kita ngerasa rendah diri, terganting, nggak seimbang. Ada kutipan soal ini kan? Ada, harga tertinggi yang bisa kau bayar untuk sesuatu adalah dengan memintanya. Setiap manfaat yang kita terima itu kayak ada pajak nggak kelihatannya. Kewajiban buat nerusin kebaikan itu, buat kasih balik ke dunia. Jangan sampai kebaikan itu basi di tangan kita. Wah, dalam. Ini berlaku juga buat kerja keras? Berlaku banget. Kerja yang curang asal jadi mungkin kelihatannya murah di awal, tapi akhirnya paling mahal. Kok bisa? Karena yang kita bayar dari barang atau jasa itu kan sebenarnya aplikasi otak dan usaha untuk kebutuhan. Kalau kita curang pas kerja, ya kita nipu diri sendiri. Harga kerja yang sebenarnya itu bukan duit atau kredit, itu bisa hilang atau dipalsuin. Tapi pengetahuan, skill, kebajikan yang kita dapat pas proses kerja itu. Lakukan hal itu dan Anda akan memiliki kekuatannya, gitu ya? Nah, itu dia. Kekuatan sejati yang nggak bisa dicuri atau dipalsuin. Terus ada ide Emerson yang kayaknya agak paradoks nih, soal kekuatan yang tumbuh dari kelemahan. Ah, iya. Ini salah satu yang paling menarik.
Kekuatan kita itu justru seringkali tumbuh dari kelemahan kita. Kekurangan atau cacat bisa jadi sumber kekuatan. Dia ngutip fabel soal rusa. Kaki jeleknya malah nyelamatin dia pas dikejar pemburu. Tanduknya yang keren malah bikin dia nyangkut di semak. Atau tiram yang terluka itu ya. Betul, dia benerin cangkangnya yang rusak pakai lapisan mutiara yang indah, jadi lukanya malah bikin dia menghasilkan sesuatu yang berharga. Jadi, kesulitan, tantangan, itu sebenarnya peluang ya. Persis, kesulitan itu ngebangunin potensi kita yang tidur, ngajarin kita rendah hati, tahan banting, skill yang beneran. Makanya orang bijak, kata Emerson, malah senang dikritik. Loh, kok gitu? Karena celaan lebih aman daripada pujian. Celaan maksa kita ngaca, benerin diri. Pujian bikin kita lengah. Kita jadi kuat justru karena berhasil ngelewatin godaan atau kesulitan. Bahkan Emerson bilang nggak mungkin kita dicurangi orang lain kecuali sama diri sendiri. Ini gimana maksudnya? Agak sulit dipercaya ya. Ya kedengarannya gitu. Tapi logikanya gini. Menurut dia, selalu ada pihak ketiga yang diem dalam tiap interaksi kita. Yaitu hukum alam, sifat dasar semua hal. Yang ngejamin keadilan itu bakal terjadi ujung-ujungnya. Kontrak sejati itu bukan cuma antara kamu dan aku, tapi juga melibatkan hukum universal ini. Terus? Makanya dia kasih nasihat aneh. Kalau kamu kerja buat bos yang gak tahu terima kasih, jangan males. Malah layani dia lebih baik lagi. Loh, kenapa gitu? Rugi loh. Nah ini dia. Kayak kamu bikin Tuhan atau alam semesta jadi ngutang sama kamu. Kebaikanmu itu bakal dibales. Mungkin bukan sama si bos itu, tapi sama sistem. Bisa jadi bunganya banyak kalau ketunda. Nganiaya orang bener itu sia-sia. Martir nggak bisa direndahin. Tiap campukan malah jadi lidah ketenaran buat mereka. Tiap perbuatan jahat akhirnya ngerugiin pelakunya sendiri. Itu intinya. Oke. Mulai kebayang logikanya. Tapi ada catatan penting kan di sini. Nggak semua hal itu tunduk sama hukum kompensasi ini. Nah, bener banget. Ini poin krusial. Jangan sampai salah paham. Doktrin kompensasi ini, kata Emerson, berlaku utamanya buat keadaan luar. Maksudnya? Ya, harta benda, status sosial, untung rugi dalam arti duniawi lah. Itu semua ada pasang surutnya, ada harganya. Tapi jiwa, soul, inti diri kita, kesadaran kita, itu beda. Jiwa itu bukan kompensasi buat hal lain. Jiwa itu ya kehidupan itu sendiri. Jiwa itu ada. Terus kualitas jiwa kayak kebajikan, kebijaksanaan gitu gimana? Sesuatu yang kita dapat dengan ngorbanin hal lain. Ini tuh penambahan eksistensi murni. Kayak masuknya Tuhan sendiri ke dalam diri, kata Emerson. Ini nggak ada pajaknya, nggak ada penaltinya. Ini afirmasi positif, bukan pertukaran. Jadi, harta bisa hilang, jabatan bisa turun, tapi bijaksana atau cinta sejati yang kita bangun lewat usaha batin, itu jadi milik kita selamanya. Bagian dari jiwa kita. Tepat sekali. Kebaikan jiwa yang didapat lewat kerja keras hati dan pikiran, itu milik kita seutuhnya. Malah, kata Emerson, sekedar tahu dan paham hukum kompensasi ini aja, itu udah bawa kedamaian batin yang luar biasa. Keuntungan murni yang bebas pajak. Jadi kayak nemu kunci ketenangan gitu ya. Bisa jadi, dia ngutip Santo Bernard lagi. Nggak ada yang bisa ngerusak aku kecuali diriku sendiri. Kesadaran akan tanggung jawab pribadi dan hukum keseimbangan ini yang justru membebaskan. Tapi kan di dunia nyata kita lihat banget ada ketidaksetaraan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Gimana ini nyambungnya sama ide keseimbangan universal? Emerson jawabnya pakai konsep cinta. Cinta sejati, katanya, itu kekuatan yang bisa ngurangin, bahkan ngilangin rasa ketidaksetaraan itu di level batin. Gimana caranya? Karena pada dasarnya, hati dan jiwa semua manusia itu satu. Miliknya adalah milikku, aku adalah saudaraku, dan saudaraku adalah aku. Gitu katanya. Kalau kita bisa tulus cinta dan kagum sama kelebihan orang lain, kita nggak lagi ngerasa iri atau kurang. Malah sebaliknya, kita ikut punya kehebatan itu lewat cinta kita. Batas aku dan dia jadi kabur. Terus kalau bencana alam, musibah, itu kan rasanya nggak adil banget dan ngerusak keseimbangan ya? Nah, Emerson ngelihat bencana calamity itu bukan semata-mata hukuman, tapi lebih kayak iklan atau penanda dari hukum pertumbuhan alam yang nggak bisa dihindari. Jiwa kita ini katanya, itu dasarnya selalu mau tumbuh. Kayak kepiting atau kerang harus lepasin cangkang lama yang mungkin bagus, tapi udah sempit, biar bisa bikin cangkang baru yang lebih pas. Jadi kita juga gitu.
harus lepasin hal-hal lama. Iya, kita juga perlu lepasin sistem lama. Entah itu teman, keyakinan, cara hidup, bahkan harta yang udah nggak dukung pertumbuhan jiwa kita lagi. Kalau kita nolak perubahan ini secara sadar, seringkali perubahan itu datangnya malah kayak guncangan yang kita sebut bencana. Jadi kehilangan itu bisa jadi awal baru. Walau sakit, seringkali nandain akhir satu fase hidup dan buka jalan buat fase baru. Biar karakter kita bisa tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana. Kayak bunga manja di taman yang temboknya roboh, awalnya kaget, tapi akhirnya bisa jadi pohon beringin yang kokoh. Oke. Jadi kalau dirangkum nih ya, Emerson ini benar-benar ngajak kita ngelihat alam semesta dan hidup kita di dalamnya sebagai sistem yang ya seimbang sempurna gitu ya. Tiap tindakan, tiap pilihan ada konsekuensinya. Keadilan itu bukan ditunda tapi udah ada di sini, sekarang. Betul. Pesannya bukan pasrah, tapi lebih ke paham kalau semua ada harganya. Dan untung yang sejati itu ada di pertumbuhan jiwa, di kebajikan, bukan di hal-hal luar yang sementara. Gimana menurut Anda? Ngena nggak? Ngena banget sih. Ini perspektif yang kuat. Bisa dibilang radikal ya. Karena benar-benar nantang cara kita biasa nilai sukses, gagal, susah seneng. Emerson maksa kita jadi kritis sama nilai-nilai yang mungkin kita telan gitu aja dari lingkungan. Bukan berarti jadi cuek sama dunia kan? Justru bukan. Malah ini pengakuan mendalam soal keutuhan di balik semua kejadian. Penghargaan buat nilai abadi jiwa di atas kondisi luar yang selalu berubah dan saling menyeimbangkan. Kalau ditarik ke gambaran besar, ini kayak panggilan buat hidup lebih sadar. Sadar sama hukum sebab akibat yang jalan terus tiap saat, di tiap interaksi kita. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut. Kalau kita terima nih premis Emerson, kalau hukum kompensasi ini emang kerja terus-menerus di tiap detail hidup kita, apa jadinya ya kalau kita coba secara sadar buat nyelarasin diri sama hukum ini? Bukan karena takut hukuman, tapi karena paham cara kerja alam semesta ini. Menarik pertanyaannya. Iya kan? Coba pahami harga non-materi dari tiap pilihan kita. Ngakuin kalau ada bertukaran dalam tiap hal yang kita dapat atau kita pengen. Kira-kira kesadaran mendalam soal keseimbangan ini gimana ya bisa ngubah cara Anda ngejalanin hari-hari? Cara Anda bikin keputusan, besar atau kecil? Cara Anda bangun hubungan sama orang lain dan dunia? Ya, apa artinya semua ini buat Anda dalam hidup Anda sekarang? Coba direnungkan deh.